sejahtera dan sehat untuk kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mau bergabung dalam sharing and caring kedua kali ini bersama komunitas perempuan UNU. Dalam kesempatan ini, komunitas perempuan UNU akan bahas tentang perempuan dan komunikasi keluarga yang akan dikumpas bersama Ibu Hayu yang telah berkenan sharing bersama kita pada malam hari ini. Sesuai dengan tema pembahasan kita, yaitu perempuan dan komunikasi keluarga, kali ini masuk pada beberapa pembahasan. Salah satunya tentang psikologi komunikasi. Nah, dengan Bu Hayu malam ini nih, kita akan memberikan pembahasan yang relate kita, para perempuan pada saat ini. Untuk memahami, tentu saja untuk memahami konteks pembahasan di atas, kita membutuhkan seorang yang paham tentang konteks tersebut. Sudah tidak sabar lagi, kita ngobrol dan sharing bersama Ibu Hayu. Langsung saja saya perkenalkan Ibu Hayu Lisiena. Halo Ibu, selamat malam. Apa kabar Ibu? Halo, selamat malam Kak Artika. Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana kalian semua sehat-sehat ya? Sehat, Alhamdulillah Bu. Gimana Bu puasanya, lancar-lancar aja? Keempat, ketiga? Puasa lancar banget. Insya Allah. Oke nih, dari tadi kita udah bisa ambil kesimpulan bahwa Ibu Hayu sendiri kan seorang ibu, di mana mempunyai keluarga dan udah punya anak ya Bu ya. Ini menurut Ibu sendiri nih, seberapa penting, apa sih definisi komunikasi menurut Ibu Hayu sendiri? Oke, terima kasih Kartika dan teman-teman semua yang ada di sini. Fatima, Nisrina, Salsabila, Amara. Oke, teman-teman sahabat komunitas perempuan ungu semua, selamat malam. Selamat juga beribadah puasa, beribadah Ramadan. Nah, saya mau mengulas sedikit terkait dengan tema pada malam hari ini, yaitu perempuan dan komunikasi keluarga. Kenapa ada perempuannya dan kenapa ada komunikasi keluarga? Terus tadi disinggung sama host nih, Mbak Artika, kita masuk ke ranah psikologi komunikasi. Atau juga bisa juga masuk ke dalam sosiologi ya. Jadi memang kenapa teman-teman minta saya membawakan materi tentang komunikasi banyak banget ya, termasuk salah satunya komunikasi keluarga ini gitu. Oke, tadi komunikasi ya, apa sih komunikasi ya? Jadi komunikasi dasarnya secara dasar, secara basic gitu ya, adalah percakapan. Tapi tidak hanya percakapan ya, bisa juga simbol, bisa juga gestur ya. Dalam arti menyampaikan sebuah pesan kepada orang lain untuk bisa diterima gitu ya dan dimengerti. Nah, terus kemudian komunikasi ini adalah hal yang penting ya, hal yang wajib dipahami dan dibutuhkan dalam sebuah keluarga. Nah, bayangkan apabila kita tidak saling berkomunikasi di dalam keluarga, misalnya diam-diaman sama ibunya, misalnya diam-diaman sama ayahnya, diam-diaman sama kakaknya, diam-diaman sama adiknya gitu ya. Tidak ada kekompakan gitu ya, nggak ngomong mau makan apa gitu kan, mau kemana, pergi kemana. Bayangkan kalau misalnya nggak ada kayak gitu ya, kayak bukan keluarga gitu. Nah, jadi komunikasi itu sangat dibutuhkan, tidak hanya pada diri sendiri, tentunya dalam hal ini adalah dibutuhkan dalam sebuah keluarga ya. Jadi bukan tanpa alasan gitu ya. Kalau di sesi sebelumnya saya bilang keluarga itu adalah unit terkecil ya, unit terkecil struktur sosial masyarakat yang terkecil, yang awal gitu dari sebuah kelompok sosial sebelum kita bicara tentang negara gitu ya. Nah, keluarga ini adalah tempat tumbuh gitu ya, tempat tumbuh, suatu keluarga itu adalah tempat tumbuh, tempat growing up bersama gitu ya, bagi makhluk manusia dan makhluk sosial. Nah, jadi itu komunikasinya komunikasi secara dasar dan komunikasi dalam keluarga itu, Mbak Kartika. Oke, dari apa yang udah Ibu sampaikan nih tentang komunikasi, pentingnya komunikasi ya Bu. Bagi Ibu sendiri nih, gimana sih cara menciptakan komunikasi itu sendiri di dalam keluarga Bu?
Nah, menciptakan komunikasi dalam keluarga tadi ya, gara-gara misalnya, aduh ini orang tua aja nggak saling komunikasi gitu ya, kakak adik, anak nggak saling komunikasi, apalagi yang misalnya anaknya sendiri gitu, mau komunikasi sama orang tuanya susah nih gimana gitu ya. Jadi tadi sebelum masuk bagaimana menciptakan, tadi saya katakan bahwa komunikasi keluarga itu sangat penting ya. Kenapa? Karena fungsinya adalah komunikasi itu membangun kejujuran gitu ya, membangun kejujuran tidak hanya kepada pasangan tetapi juga kepada anak. Nah, gitu. Terus kemudian dengan komunikasi kita mencegah konflik gitu. Jadi ya kalau orang bilang wah kurang komunikasi gitu. Nah, itu tuh dia tuh nggak ngomong gitu, terus diem aja, tidak mengungkapkan perasaan, tidak mengungkapkan rasanya, tidak mengungkapkan suka atau tidak suka gitu ya. Nah, komunikasi juga penting untuk tadi ya selain membangun kejujuran, lalu kemudian mencegah konflik, juga mencegah adanya tindak kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, itu. Jadi nggak boleh diem-dieman gitu ya, nggak bukan nggak boleh ya, ya memang nggak boleh gitu diam-diaman ya, karena apa yang terpendam itu kan nanti kalau secara psikologis ya bisa saja meledak someday gitu ya. Nah, membangun kejujuran, mencegah konflik, terus mencegah bully gitu, mencegah bullying gitu. Kadang-kadang ada adik kita atau kakak kita yang dibully sama orang gitu, terus diem aja apa ya itu harus dikatakan gitu. Itu namanya kita harus terbuka pada keluarga untuk bisa gimana nih saya dibully gitu di sekolah, terus kemudian penanganannya seperti apa. Kalau kita nggak ngomong kan kita nggak tahu sampai mana pembulian-pembulian itu dan malah takutnya benar-benar membuat depresi gitu. Lalu kemudian komunikasi itu sendiri ya tadi pentingnya komunikasi efektif supaya kita terbiasa mendengarkan gitu. Jadi kan komunikasi itu nggak cuma ngomong aja gitu kan, tapi juga komunikasi itu adalah seni mendengarkan gitu ya. Jadi yang namanya orang tua, yang namanya kakak atau adik misalnya, adik lebih suka mendengarkan daripada ngomong gitu misalnya. Nah, itu penting gitu karena tindakan-tindakan komunikasi tadi nggak hanya verbal tetapi juga dalam hal mendengar. Nah, terus kemudian ke pertanyaan selanjutnya tadi yang Mbak Tika sampaikan gitu ya, bagaimana sih menciptakan komunikasi yang baik, yang harmonis, yang positif gitu ya di dalam sebuah keluarga ya. Kalau saya sih lebih ini tips ya. Jadi apa apalagi khususnya orang tua tunggal nih, orang tua tunggal. Orang tua tunggal itu bagaimana membangun bonding ya, bagaimana membangun bonding kebersamaan dengan anak gitu. Bagaimana bisa bertumbuh dengan anak dan bagaimana tadi menciptakan komunikasi yang harmonis dengan anak gitu ya. Apalagi saya di sini khususnya sebagai ibu tunggal. Nah, jadi saya selalu jadi anak saya udah seperti mungkin seusia kayak Kartika juga ya, semester 6. Nah, sama nih, soalnya anak saya cowok gitu ya, kayak kalian-kalian yang ada di sini. Jadi saya meluangkan waktu gitu ya, untuk meluangkan waktu untuk saling berbicara. Nah, hari-hari juga nggak banyak bicara gitu, karena kan anak cowok. Anak saya tuh lebih pendiam gitu, lebih pendiam. Kalau nggak perlu gitu nggak ngomong. Mungkin beda sama saya yang agak banyak ngomong gitu. Nah, jadi saya meluangkan waktu untuk berbicara gitu. Jadi kayak misalnya tadi buka puasa gitu, ayo buka puasa terus makan bersama, terus saya tanya besok kegiatannya apa. Nah kayak gitu. Lalu kemudian pada saat kita ngobrol, pada saat kita ketemu, pada saat kita makan gitu, kita tidak saling memegang gadget gitu. Jadi fokus janjian dan dengan penuh kesadaran kita tidak memegang gadget. Ya megang sih, tapi pas pada saat saya ngobrol gitu, pada saat kita makan ataupun pada saat kita bertukar cerita, kita tidak memegang gadget gitu. Kemudian saya mengatur jadwal family time gitu. Yang namanya family walaupun nggak keluarga utuh ya yang orang-orang bilang, tapi saya berusaha family time dengan anak saya gitu. Misalnya akhir bulan, awal bulan, pertengahan bulan untuk makan bareng, terus kemudian untuk
dia nganter saya ke kantor atau dia nganter saya kemana gitu, terus minta jemput gitu. Jadi kita punya waktu untuk bisa apa namanya jalan bareng gitu. Walaupun misalnya ke mall gitu nggak ngapa-ngapain, ya makan di mall gitu. Intinya ada gitu setiap bulan dan setiap kalau setiap minggu misalnya antar jemput kayak gitu ya. Tapi kalau yang namanya makan bareng nggak tiap hari juga gitu. Jadi emang waktunya ada jadwalnya gitu. Terus kemudian memberikan perhatian lebih gitu, memberikan perhatian lebih, tanya belajarnya bagaimana gitu, udah sampai mana, kapan ujian, terus kemudian apa hal-hal yang lain misalnya apa namanya perlu perlu kebutuhan apa gitu itu harus disampaikan. Kemudian saya membiasakan mengingat momen, mengingat apa ya, mengajarkan mengingat suatu momen keluarga gitu. Misalnya, duh kangen ya sama eyang yang udah nggak ada gitu. Saya orang tua saya yang ayah saya udah nggak ada gitu. Jadi saya mengungkapkan, tuh kangen ya sama eyang gitu. Terus kemudian, kangen ya kita buka puasa kapan nih sama oma gitu, sama neneknya gitu. Terus, oh ntar adik saya mau datang besok nih dari Papua gitu. Nah kita kumpul di oma barengnya. Jadi hal-hal itu mengingat gitu ya momen-momen. Terus kemudian oh waktu nikahan si ini gitu. Jadi ada ngobrolnya, ada bondingnya gitu. Terus kemudian saya suka yang emang komunikasi harus terbuka satu sama lain gitu. Jadi saya juga mencontohkan misalnya setiap hari misalnya saya pulangnya malam gitu kan. Saya pulangnya malam. Oh iya lagi di sini saya pasti foto gitu. Saya pasti foto. Dari dulu saya membiasakan kalau nggak saya foto lagi makan atau masih di kampus atau apa saya membiasakan itu sehingga anak saya juga membiasakan jujur sama saya gitu. Jadi karena kitanya juga udah jujur. Itu kurang lebih apa Mbak Kartika untuk Oke. komunikasi yang harmonis. Jadi salah satu faktor yang penting dalam komunikasi itu antara ibu dan anak tuh bisa jadi dari ibunya, ya Ya. bisa jadi dari anaknya juga. Mm-mm. Nah, kalau dari komunikasi nih Bu, bisa nggak sih Bu komunikasi nih realisasinya gimana sih caranya mengubah komunikasi jadi sesuatu berbentuk support gitu Bu? Komunikasi kan biasanya nggak berbentuk perkataan aja nih Bu. Itu Mm-mm. kalau Ibu Hayu sendiri. Ya komunikasi nggak harus berbentuk ngoceh ya perkataan ngomong gitu. Oh dalam teks juga bisa gitu ya. Jadi kadang saya juga misalnya ada video-video inspirasi gitu, ada video kesuksesan tuh saya share gitu. Terus kemudian, nah ini kan kaitannya juga membangun komunikasi sama anak cowok nih gitu kan. Kan berbeda nih bondingnya kalau sama anak cewek. Nah dulu waktu saya anak pertama gitu, anak perempuan pertama, ya bukan anak perempuan pertama, anak pertama saya itu beda. Nah jadi saya punya anak laki-laki nih, jadi tadi apa buat janji lebih dulu, terus apa kata-katanya nggak harus kata-kata kan, nggak harus verbal. Jadi tadi melalui video, terus kemudian apa kalau mau jalan gitu ya salim, salaman, terus kemudian berpelukan gitu kan, mengucapkan kata sukses, mengucapkan apa doa gitu ya, semoga lancar, barokah gitu. Terus kemudian hal-hal yang lain, misalnya senyum dalam misalnya udah kenyang aja, alhamdulillah kenyang, kamu kenyang nggak gitu, jadi kayak gitu ya. Terus kemudian obrolan-obrolan yang lebih sederhana gitu. Kadang-kadang banyak hal yang nggak saya tahu, saya tanya sama anak saya gitu karena pasti kan kalian sama ya, maksudnya lebih lebih unggul lah kalau untuk info-info terupdate gitu ya. Nah, jadi gitu. Terus kemudian yang paling susah adalah, bukan susah sih, maksudnya sampai saat ini saya masih jalankan itu adalah memanage emosi. Nah, gitu. Memanage emosi karena itu yang harus di-handle untuk orang tua ya. Jangan sampai marah, jangan sampai emosi sama anak karena anak itu bukan saingan, anak itu bukan apa ya?
bukan tukang masak gitu, bukan bukan yang harus disuruh-suruh, enggak. Jadi itu partner gitu ya, sama kayak misalnya kita mau membangun sebuah hubungan pasangan gitu ya, maksudnya sebuah hubungan relasi personal gitu ya. Nah, sama anak itu saya posisikan sebagai teman, saya posisikan sebagai mitra. Nah, jadi selain karena udah mengkondisikan sebagai teman gitu ya, friend gitu. Jadi ya sambil jalan sambil ngobrol gitu ya. Terus kemudian walaupun nggak selalu tatap mata, tetapi ngomong nyambung gitu ya. Terus kemudian satu kata sama dia, oke, Mas kamu nyaman nggak di sini? Oke, nyaman aman gitu kan. Jadi apa selaras gitu, gitu Mbak Tika. Oke, jadi perlunya komunikasi dua arah ya Bu yang paling penting antara ibu dan anak khususnya. Nah, yang terakhir nih, kira-kira Ibu Hayu punya tips and trik nggak menjaga hubungan sama anak nih? Yang anaknya notabene udah gede dan udah punya pemikiran sendiri ya Bu. Kadang-kadang sama orang tua beda pemikiran gitu. Betul. Sharingnya tuh gimana sih Bu kalau itu sendiri? Tips and triknya adalah saya sebagai orang tua harus paham betul. Yang pertama kegiatannya gitu. Yang kedua apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka. Gitu. Saya harus menghargai gitu. Bukannya saya menentang gitu. Jadi saya sampai sekarang juga masih belajar ilmu parenting Kartika gitu. Jadi psikologi parentingnya saya belajar, terus kemudian dari kursus-kursus saya belajar parenting, terus kemudian dari termasuk dari webinar-webinar saya belajar parenting gitu, mengurus atau berkomunikasi sama anak remaja itu seperti apa. Jadi saya pun masih saya pelajari gitu, sehingga mungkin kalian yang ada di sini juga mungkin kalau sama saya banyak oh Bu Hayu itu kayak temen gitu, kadang-kadang juga kayak emak-emak juga kayak monster gitu ya, tapi itu saya selalu mengedepankan kemitraan dan berteman gitu. Nah, jadi supaya apa? Supaya tetap bonding gitu, dan supaya apa yang saya sampaikan, misalnya saya mau nasehatin nih gitu, oh ini kayaknya kamu nggak pas deh gitu. Jadi supaya bisa diterima gitu. Kalau bondingnya udah enak, bondingnya udah nyaman, dia bisa mudah mendengar apa yang orang tua sampaikan gitu. Nah, salah satu tipsnya lagi adalah apa ya, nasihat itu atau hal-hal yang serius itu bisa disampaikan pada saat waktu misalnya makan bersama gitu. Misalnya kan setiap bulan saya berupaya untuk makan bareng gitu, misalnya di resto makan apa kesukaannya steak gitu misalnya. Nah itu saya usahakan itu saya hadirkan, terus kemudian kita ngobrol, terus kemudian mengutarakan apa harapan-harapannya sih gitu. Kamu habis semester ini mau apa gitu, terus berapa SKS kayak gitu tentang perkuliahan. Nah di sisi lain tapi saya nggak banyak tahu dia tuh belajar apa mata kuliahnya aja saya nggak tahu gitu. Saking ya bebas aja tapi bertanggung jawab kayak gitu. Jadi on control iya gitu, terus komunikasinya juga iya karena kan saya memang berdua ya tidak bisa memonitoring langsung kalau misalnya dia ada di luar rumah. Kan anak remaja kayak kalian kan kalau di larang-larang juga nggak mau kan gitu kan. Ya dilarang-larang dengan keras juga nggak mau. Jadi ya itu tadi keluar rumah gitu dengan izin, terus kemudian pulang jam berapa. Dari dulu dari dia masih kecil dari SD pun saya sudah terbiasa mengedepankan izin pulang jam berapa di mana gitu. Nah seperti itu sehingga sampai saat ini dia itu insya Allah mengedepankan juga kejujuran. Itu kita. Oke Bu, ini kita ada pertanyaan tambahan nih. Saya baca-baca ada apa sih isu yang lagi hangat di kalangan para remaja nih Bu. Salah satunya isunya kesetaraan gender. Nah biasanya kan ini kan tercipta nih dari orang tua ke anak itu kan biasanya menimbulkan apa ya kebiasaan atau menimbulkan perilaku yang anak dengar sama orang tua nih. Nah, kesetaraan gender ini kan kadang-kadang masih sesuatu yang tabu ya, Bu. Karena mungkin di rumahnya dibiasakan kerja
hanya anak yang perempuan, anak laki-lakinya ya nggak apa-apa main aja. Nah itu sebenarnya komunikasi yang perlu disampaikan kepada anak tuh mulai dari kapan, sama komunikasinya tuh cara mengkomunikasikannya itu bagaimana sih Bu kalau dari isu tersebut gitu. Oke, nah ini kesetaraan gender ya. Nah, sebenarnya ini berawal dari orang tuanya gitu kan. Edukasi dari orang tua ini nih yang harus orang tua itu harus paham apa itu kesetaraan gender gitu. Jadi anak laki-laki dan anak perempuan itu tidak dibedakan gitu ya, tidak disama enggak, maksudnya harus disamaratakan gitu ya. Dan perannya kalau kita bicara gender itu adalah peran antara laki-laki dan perempuan di struktur sosial masyarakat. Nah, mulai dari keluarga, karena struktur yang terkecil masyarakat adalah keluarga. Misalnya, anak perempuan masak, anak didikan orang tua. Nah, untungnya anak saya itu berbahagianya saya adalah dia itu sama. Jadi kalau ibunya nggak cuci piring, dia yang cuci piring. Ibunya nggak beres-beres, dia beres-beres. Jadi dia melakukan hal-hal itu gitu. Nah, karena apa? Kembali lagi ke wawasan orang tua gitu. Memang nggak bisa dipungkiri bahwa masih banyak orang tua yang oh, anak cowok itu raja ya, nggak usah ngapa-ngapain, dia fungsinya adalah nantinya cari uang dan lain-lain, dipupuklah cari uang. Sehingga apa? Nantinya kalau dia sudah berkeluarga, si anak ini akan mensubordinasikan pasangannya, menomorduakan pasangannya, dan dia menjadi yang lebih dominan. Dan ini tidak baik untuk masa depan dalam hubungan keluarganya. Nah, peran-peran gender ini diharapkan, jadi termasuk komunitas perempuan ungu tidak henti-hentinya gitu ya memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang kesetaraan gender ini gitu. Jadi peran laki-laki itu harus juga setara. Jadi bukan urusan domestik, urusan rumah itu bukan perempuan gitu. Itu urusan sama-sama gitu. Urusan mengurus anak itu urusan sama-sama, mengurus rumah tangga itu urusan sama-sama. Misalnya kayak tadi, yang laki-laki nggak usah masak atau nggak usah nyuci, semuanya perempuan. Lah kita cuci, masak, beres-beres rumah gitu ya. Nah itu kan udah salah satu bentuk ketertindasan namanya terhadap perempuan gitu. Nah jadi memang bagaimana caranya nanti misalnya mengingatkan orang tua kita gitu ya. Kalau saya ke ibu saya, apalagi ibu saya itu kan kolonial ya, masuknya di zaman kolonial, dan saya masuk ke dalam milenial gitu. Saya di remaja saya baru ada Google, artinya saya ketemu sama teknologi gitu, dan lebih terbuka. Jadi saya kasih aja, saya share aja pengetahuan-pengetahuan tentang kesetaraan peran-peran perempuan gitu. Jadi sehingga apa? Saya yang berteguh hati ini, insya Allah ya, itu pendidikannya yang tinggi gitu. Adik-adik saya ya S1 ada S2 gitu. Tetapi sebagai peran sosial di keluarga ya, saya sebagai anak perempuan, saya menjunjung tinggi pendidikan yang lebih tinggi gitu. Supaya apa? Nggak ada dominasi gitu di dalam keluarga, bahwa saya juga mampu berpendidikan yang tinggi gitu, bukan laki-laki aja yang cari uang, bahwa perempuan juga bisa loh mandiri gitu. Nah itu yang harus diajarkan, dan nggak hanya untuk orang tuanya. Nah seperti kalian nih yang masih muda ya, itu pengetahuan tentang gender harus, supaya ada pemahaman yang kuat bahwa perempuan itu harus mandiri gitu ya. Terus ya kita bisa domestik gitu. Kayak perempuan itu kan ininya sebutannya multitasking ya. Multitasking gitu. Jadi apa aja bisa. Kita udah kerja juga, kita mau berkarir gitu ya. Kita mau berkarir itu kan hak kita gitu ya. Berkarir hak kita. Kalaupun nanti kita punya pasangan, itu adalah konsekuensi-konsekuensi yang harus dibicarakan, yang harus dikomunikasikan, sepakat atau tidak. Nah, bukan berarti mengekang hak-hak perempuan gitu ya, hak-hak kemandirian perempuan gitu. Nah, jadi ini harus tidak henti-hentinya kita mengedukasi, mengkampanyekan
tentang equality. Nah, salah satunya adalah komunitas perempuan ungu mengedepankan equality ini, gitu Tika. Oke, jadi salah satu tujuan komunitas perempuan itu ada di topik Equality. yang tadi ya Bu ya, Iya. untuk kesetaraan gender sendiri. Oke, dari beberapa topik yang udah disampaikan sama Bu Hayu, yang udah kita dengerin sama-sama nih, materi yang tadi udah dibahas ini sangat seru dan bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Ya Allah, amin. Saya secara pribadi dan seluruh teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hayu yang sudah mau berbagi pengalaman bersama kita pada malam hari ini. Nah, untuk tambahan, kalau ada pertanyaan terkait komunikasi lebih dalam lagi bisa langsung kunjungi Instagram pribadi Ibu Hayu, yaitu @hayulisiana, pasti dijawab. Betul Ibu? Ya, insya Allah. Oke. Satu lagi, jika ada ide dan masukan dari teman-teman untuk selanjutnya, tema pada sesi sharing selanjutnya, bisa langsung hubungi sosial media @komunitas perempuan ungu di Instagram dan email komunitasperempuanungu@gmail.com. Oke, pada pertemuan kita hari ini kita sudah cukupi. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman, khususnya untuk Ibu Hayu. Sekali lagi untuk sharing dan caring pada malam hari ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Tika.